Udah siap teman-teman? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunia nikmat serta anugerah yang Allah berikan untuk kita semua. Sampai saat ini alhamdulillah kita sehat walafiat, berkah, selamat. Walaupun di tengah kehidupan saat ini ya. Di Indonesia lagi musim hujan, malam kemarin hujan, pagi hujan, sore hujan, malam ini juga hujan ya. Di beberapa titik daerah baik di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di Jakarta, ya berita banjir menghiasi medsos hari ini. Semoga tidak membawa korban, ya. Semoga air cepat surut. Semoga kita semua, wabil khusus yang terkena banjir atau longsor ya dilindungi, seperti teman Abah yang di Subang, seorang dai juara MMC, Dai Azi yang hampir saja kampungnya terkena longsor pada malam kemarin, tapi alhamdulillah berita sampai saat ini dalam keadaan aman gitu ya, khususnya untuk Indonesia. Kemudian dalam kesempatan ini, minggu kemarin Abah nggak sempat melanjutkan kajian, tapi malam ini kita coba lagi untuk melanjutkan kajian kita di kitab Sulamut Taufik yang membahas tentang hukum atau al-ahkamus syariah ya. Kemudian tentang makna dua kalimat syahadah, kalau tidak salah itu ya yang sudah kita bahas. Tetapi pembahasannya baru pada kalimat syahadah yang pertama, karena syahadat itu ada dua, syahadat ilahiyah ya, ketuhanan, yakni asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ada syahadah risalah ya, tentang kerasulan, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka istilahnya itu adalah dua kalimat syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Nah, yang syahadah ilahiyah, ketuhanan, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita lihat teks kitabnya ya. Abah bacakan dulu nih. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo, ada suaranya? Ada. Ada ya. Oh. Wa asyhadu anna ya wa amma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dalam kitab ini dijelaskan an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta lama bahwa kita wajib mengetahui, wa ta'taqida dan kita wajib mengiktiqadkan, ya. Juga wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan beriman. Anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah, bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi adalah bangsa Quraisy. Ya, jadi satu suku di Mekah saat itu ada namanya suku Quraisy, ya. Seperti yang kita kenal atau paham selama ini. Abdullah wa rasuluh, yakni hamba Allah dan Rasul Allah. Wa amma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya makna syahadat yang kedua, wa asyhadu anna, ya kita suka bilangnya begitu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita wajib anta'lama mengetahui, wa tusaddiqa membenarkan, wa tu'mina beriman, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi, yang bangsa Quraisy itu, Abdullah adalah hamba Allah, wa rasuluhu dan Rasul Allah, ya. Hamba adalah seperti kita, jenis manusia. Cuma Rasulullah adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Sehingga gelarnya juga adalah Khotamul Anbiya, Khotamin Nabiyyin, penutup para nabi. Untuk kerasulannya Nabi kita itu adalah ila jami'il khalqi, untuk ke seluruh makhluk. Yang namanya makhluk kullu ma siwallah, yang namanya makhluk adalah selain Allah. Jadi Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah untuk umat manusia, seluruh umat manusia, untuk binatang, untuk pepohonan, untuk alam dunia, dan alam-alam lainnya. Hatta Nabi Muhammad itu menjadi Rasul juga untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Wulida bi Makkah, yang lahir di Makkah.
Wa ba'asa biha, dan diutus menjadi rasul juga di Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Wadufina fiha, dan wafat di Madinah, kemudian dikuburnya di Madinah. Ya. Ini makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun jami'i ma akhbara bih, benar dari apa semua yang disampaikannya. Jadi apa yang disampaikan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiq, ya, benar. Pamindalika, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo Amel, dengar? Masih dengar, Mel? Jelas, Bang. Alhamdulillah. Siapa lagi yang ada di room nih? Kok nggak kelihatan dia apa? Nurul. Ya, Mbak Nurul, ya. Mbak Umi ada? Mbak Ami? Hadir, Bang. Mbak Siti ada? Oh, ada lah yang ngundang ya. Ya, tenang, Bang. Oke. Oke, gak ngabsen dulu. Kita lanjut ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiq fi jami'i ma akhbaru bih. Jadi dari semua apa yang disampaikan, dikabarkan oleh Rasulullah. Famin dalika, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, diantaranya adabul qabri, adanya tentang siksa kubur. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar-kabar bahwa nanti akan ada adabul qabri, siksa kubur, wahwa iqabul barjah, ya, udipa ilal qabri li'annahu ghalib, wa illa fakullu mayit aradallahu. Nah, itu di sarahnya. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu termasuk adalah tentang adanya siksa kubur, ya, iqab, siksa alam barzah, ya, yang kita kenal dengan kubur, alam kubur. Ya, alam kubur bukan alam dunia. Walaupun kita datang ke kubur, kemudian ngintip, ya, dilobangin kuburan, nggak bisa, karena alamnya nggak di situ. Di mana? Wallahu a'lam. Yang ada di areal manusia adalah areal kuburan. Alam kuburnya di mana? Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi setelah manusia dipendam di kubur, maka itu ada siksa kubur. Untuk siapa siksa kubur? Adalah untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang gemar melakukan maksiat, dosa. Untuk orang yang suka nyebar-nyebar hoak. Makanya teman-teman, kita mah gak usah ikut-ikutan nyebar-nyebar hoak, ya. Kemudian fitnah, kemudian gibah, mencaci, dusta, mengingkari janji, ya, sifat-sifat munafik. Maka itu adalah bagian dari penyebab siksa kubur. Termasuk yang paling berat adalah tentunya adalah apa itu namanya? Meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kan jelas orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja bahwa kufur, maka itu adalah kufur. Ya, bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang suka gemar minum minuman keras, mereka yang suka gemar melakukan berbagai macam kejahatan, narkotika dan lain-lain, ya, itu adalah tentang hal-hal yang menyebabkan adanya mendapatkannya siksa kubur. Bahkan ada hadis Nabi, aksaru ada bil qabri minal bawal, termasuk yang kebanyakan siksa kubur itu karena orang habis buang air kecil tidak bersuci, ya. Jadi termasuk orang yang tidak hati-hati
tidak bersih-bersih apalagi setelah buang air kecil, ya, maka itu sebagian besar yang menyebabkan adanya siksa kubur, termasuk mereka yang nggak teliti ya. Kadang kaum bapak-bapak itu kalau misalnya mohon maaf buang air kecil sambil berdiri pakai celana panjang, celana panjangnya kemudian diangkat sedikit atau dilipat-lipat, tapi kan dia tidak hati-hati dengan cipratan-cipratannya. Nah, kalau dia tahu bahwa cipratannya itu adalah dari najis kita, air kencing itu sengaja dibiarkan, itu juga termasuk orang yang hal-hal yang menyebabkan siksa kubur ya. Oleh karena itu hindarkan dari semua hal yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Ada itu siksa kubur? Ada. Kapan? Nanti kalau sudah kita masuk ke alam kubur. Ya. Kalau sudah kita berada di alam kubur, masuk ke kubur, maka disitulah nanti akan ada siksa kubur. Gitu ya. Nah, ada juga wa naimihi itu adalah nikmat kubur. Ada juga nikmat kubur. Kalau nikmat kubur tentunya kebalikan daripada siksa kubur ya. Nikmat kubur terang benderang, kemudian kuburnya dilapangkan ya, mendapatkan cahaya. Gitu, mendapatkan wangi-wangi surga ya. Itu adalah bagian daripada nikmat kubur. Nikmat kubur. Iya. Nah, akan adanya dua malaikat yang bertanya. Di kitab ini dijelaskan nih. Ya, nanti akan datang kepada hamba Allah yang dikubur itu. Ya, setelah manusia yang mengantarkan pada pergi ke rumahnya masing-masing, maka akan dihidupkan kembali di alam kubur dan akan datang kepada mereka, kepada dia ya, kepada mayat itu siapa? Dua malaikat Allah. Nah, dalam kitab ini kalau yang mendapatkan siksa kubur adalah malaikat yang sudah kita kenal adalah Munkar Nakir ya, yang wajahnya menakutkan, menyeramkan, setiap perkataannya keluar api, setiap marahnya keluar bara api, setiap penglihatannya keluar kilatan-kilatan yang menyambar. Nah, itu sifat daripada malak Munkar Nakir, sehingga gebuk sekali gebuk, nyecep ya, sampai kepalanya nyecep tuh apa itu, kelelep, kemudian diangkat lagi, digebuk lagi. Itu siksanya dari Munkar Nakir. Ada juga kan siksa kubur itu adalah ada disempitkannya kubur, gelapnya kubur ya. Bahkan ada lilitan ular sujaul akro, itu adalah bagian-bagian daripada siksa kubur. Nah, beda sama yang mendapatkan nikmat kubur, aikorbi famin apa ini namanya? Mana? Ayil kolbi famin naimihi, maka sebagian daripada nikmat kubur itu tawsihu diluaskan. Wajah ala qadil, maka diberikanlah lampu, gitu ya. Kemudian wa futiha mi'atu fih minal jannah, dibukakan kepada dia itu pintu-pintu surga, ya. Dibukakannya pintu-pintu surga, wangi-wangi surga, min riyadil jannah, sebagian dari taman surga. Dan yang datangnya juga kepada mereka mah yang mendapatkan nikmat kubur bukan Munkar Nakir malaikatnya yang datangnya juga ya, tetapi dengan ucapan yang santun, yang wajah yang ramah. Setiap kita melihatnya menyenangkan, setiap senyum bikin mabuk kalau bahasa sekarang gitu ya. Oh, jadi pokoknya dilihatnya itu nikmat. Nah, bahkan mereka hanya berkata naumatal urus, pek sare maneh seperti sarenya pengantin. Apa itu artinya? Tidurlah kamu seperti tidurnya
pengantin, kata malaikat ini ya. Nah, ini juga adalah sebagian daripada nikmatku kubur, sehingga dia tidur bangun-bangun nanti pada yaumul ba'si. Hari apa namanya yaumul ba'si itu hari kebangkitan. Nah, bangunlah. Terasa tidur tuh kayak baru 1 jam mungkin ya. Padahal udah mungkin ribuan yang dari zaman yang dulu-dulu kan udah lama banget sampai sekarang. Nah, itulah nikmat kubur. Tapi kalau yang mendapatkan azab kubur, gimana? Ya kayak kita orang yang lagi apa namanya, lagi bingung, lagi susah ya. Lagi dadanya sempit, lagi dililit berbagai masalah. Makan gak enak, jalan gak enak, tidur gak nyaman, tidur juga mimpinya serem-serem gitu ya. Sehingga nunggu 1 jam kemudian itu rasanya tahunan. Nah, kenapa? Karena hatinya lagi sempit. Kalau kita lagi lapang kan ya tolonglah. Kalau lagi seneng gitu ya, lagi seneng kan jam-jaman juga nggak terasa. Padahal kita ngobrol tuh udah 10 jam. Terasanya baru 1 menit. Kayak orang pengantin baru pinginnya malam minggu itu panjang. Padahal kan malam tuh sama aja. Mau malam minggu, mau malam Senin, mau Rebo. Betul kan Mbak Ami? Sama aja kan malam. Tapi kan katanya kalau pengantin mah rasanya sebentar. Padahal sama. Kenapa? Karena dalam kondisi lagi bahagia. Karena kondisi lagi senang ya. Sehingga nggak terasa gitu. Nah, itu gambaran dunia aja seperti itu. Nah, yang dikubur juga sama, yang dapat nikmat naum matalus pek maneh sare seperti sarena pengantin. Artinya apa? Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Maka bangun-bangun nanti pada yaumul ba'si. Tapi kayak yang azab kubur, waduh, tersiksa ya. Tersiksa. Bahkan kata sebuah lagu Hamdan ATT dulu sebelum beliau sakit ya, itu termiskin di dunia terasanya itu ya. Paling termiskin di dunia, paling terripuh di dunia, paling terburuk di dunia perasaan. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tidak enak. Apalagi nanti kalau dalam kondisi siksa kubur. Ya. Dalam kondisi siksa kubur, maka di dunia pun sudah kita bisa lihat gambarannya seperti itu. Bentar. Adalah buat haji. Ya. Ya sebentar, online dulu sebentar. Ya. Iya, siap, Abah. Lagi online sama Taiwan sama Hong Kong. Wih, mantap. Siap. Sebentar ya. Haji aja tadi. Iya, ya. Ini biasa. Dadan udah disuruh dulu ngisi. Dan kapan bisa ngisi itu kata Mbak Siti? Kapan bisa ngisi katanya, kata Mbak Siti, kata Amel, kata siapa nih yang orang Taiwan nih, tiap Senin malam habis Isya. Masih kedengaran ya? Oh, jelas. Mohon maaf, barusan ada saya ngebel itu Ustadz Dadan sama para dai yang tadi disebut itu. Ya. Iya, katanya mau masuk si Ustadz Dadan ini dimasukin. Sebentar atuh, sebentar. Sabar. Sabar. Oh, mana ngilang? Mana ngilang? Oh, nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Kita tamatkan dulu ngajinya. Sampai mana tadi? Tentang nikmatku kubur ya. Aduh, halamannya loncat lagi. Mana itu? Halaman 5. Halaman 5 apa halaman 7? Halaman berapa? Kayak tahu aja kitabnya, main 5 aja. Apa kita bawa pulang topek?
Pernah ngaji dulu ya. Orang kan nggak tahu, nggak punya kitabnya ya itu. Saya ada tapi nggak buka. Orang nggak dibilangin buka halaman berapa ya? Ya, di halaman 5. Kitabnya apa kan nggak tahu. Di halaman 5. Sulam taufik ada. Ya iya halaman Tulang topeng. Tulang topeng. Iya, di halaman 5. Di halaman 5 itu ada. Bisa hilang banget dicuri siapa? Oke. Nah, sebagian dari itu apa yang dihobarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah siksa kubur, ya. Ada nikmat kubur. Wasu'alul malakaini munkar wa nakir, dan pertanyaan dari dua malaikat munkar nakir. Ini juga yang diberitakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia setelah dikubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur, juga ada pertanyaan dari dua malaikat. Nah, munkar wa nakir, munkar dan nakir, ya. Ini tentang keadaan nanti di alam kubur. Tadi sudah dijelaskan kalau kepada mayat yang bagus mah yang datangnya aja bukan malaikat yang menakutkan, setiap bicara keluar api, setiap kilatan dari kicapan matanya keluar kilatan yang menyambar, ya. Tapi kepada mayat yang baik mah datangnya juga dengan ucapan yang enak. Naumatal urus, tidurlah kamu seperti tidurnya seorang pengantin. Nah, itu kalau mendapatkan nikmat kubur. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan tentang ini. Nah, kita tinggal sekarang adalah kacamatanya iman, beriman, ya, setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan alam kubur. Semua, ya, baik pejabat ataupun rakyat, baik orang awam, orang pintar, baik ajengan, mantan bajingan, baik buaya atau mantan buaya, ya, konglomerat atau orang melarat, ya, orang ternama atau orang biasa, semua kalau sudah dikubur tuh sama. Ada yang beda nggak kalau orang dikubur? Oh, beda Pak Ustadz katanya. Bedanya apa? Ya, itu kalau orang kaya mah banyak duit, banyak bunga. Orang kirim bunga, selamat meninggal. Itu mah bukan kata enak, nyukurin karena paena ya. Nyukurin matinya. Orang dikirim bunga, dikirim karangan bunga tuh pada senang, padahal itu kan sebetulnya mensyukuri kematiannya. Betul gak? Bahkan dari kalangan abri bahkan diiringin salpo 12 dorodod. Emangnya malaikat takut sama senjata? Ya kagak lah gitu. Coba kalau bangsa abri mah kan meninggal tuh ada upacara abri dulu kan. Sebelum jenazah dimasukkan ke kuburan diiringi suara bedil dulu. Dorodod. Emangnya malaikat takut? Kagak. Betul kan Bami? Iya. Abah itu kadang begini kalau takjiah kan macam-macam lah, karena memang jamaah juga urgen, teman sahabat gitu kan. Ada yang begini, ada yang dikubur tuh kayak ya Allah, ya Robbana, kita sendiri kadang nangis, kemana nih orang kok nggak ada yang mau nganterin gitu ya. Kadang-kadang dikubur juga di pojok sono, di dekat sampah dibersihin, bikin liang kubur gitu kan. Ya Allah, nasibnya gini-gini amat, udah hidup sengsara gitu ya, mati juga kayak begitu. Belum tentu. Ya belum tentu orang yang mati kayak begitu kemudian di akhiratnya kayak gini, enggak. Katanya sengsara, di sananya sengsara ya, Bang. Itu dia. Ya belum tentu lah. Ukuran mati yang baik itu bukan masalah
peristiwa kematiannya orang dan banyak datang mengucapkan bela sungkawa kayak tadi karangan bunga. Tidak itu Korea atau mati di kasur yang empuk atau sekarang zaman Covid itu ya. Mati itu lebih praktis. Enak. Ya, mati di zaman wabah Covid itu lebih enak. Kenapa? Praktis. Cukup dia saja sama petugas Covid. Praktisnya tapi kan pada takut, Mbak. Ya ini Simple ya. simple ya. Sekarang ini apa yang dulu kita jadikan lelucon, sekarang mah nggak bisa. Dulu kalau anak sekolah main HP dimarahin, kadang digebuk lah. Sekarang malah disuruh main HP setiap hari. Bener gak? Iya. Dulu kita main HP, sekarang di pesantren orang main HP didenda, dikiparat. Sekarang belajar harus main HP, bahkan di HP. Orang meninggal, wah dengan acara macam-macam ya, sehingga bikin iri orang miskin, nggak bisa ngikutin kayak tetangga yang kaya. Tahlil aja 7 hari 7 malam. Masuk HP. Ya meninggalnya juga orang yang hebat mah, yang kaya mah 7 hari 7 malam tahlil, belum bingkisan, belum amplok, semua diamplokin. Apalagi jamaahnya tuh kan nunggu kapan ya 40-nya. Kenapa? Karena 40-nya bingkisannya lebih hebat lagi, di samping berkat juga ada sarung, ada amplok. Jadi tahlilnya tuh ngeboro yang begituan. Nah sekarang ustadznya Banyak kalau ustadznya juga seneng atuh kalau ada yang meninggal mah kan bakal banyak amplok gitu. Sekarang mail praktis mail sekarang ya. malah double kok, Mbak. Bener mail sekarang saking praktisnya Abah syukur aja nggak dapet amplok. Kasiman, kasihan tuh tukang cukur tahu. Ya. Saking takutnya ya, bukan takut, ya takut. Saking praktisnya cukup yang meninggal tuh dia sama petugas Covid saja cukup. Jangankan gurunya, jangankan ustadznya, tetangganya atau orang yang saya anak, suami atau yang meninggal istrinya, istri yang meninggal suami, istrinya atau suaminya gak bisa. Dulu jadi cacian, dulu jadi makian, sekarang terjadi. Mau gak mau ya ridho nggak ridho ya udah istrinya no jalan sendiri sama petugas Covid, kira-kira kan begitu. Aku tidak sudi menemanimu, mengantarkanmu dan menemanimu, kan begitu kan. Ya ini bahasa lucu. Katanya mau sehidup semati, no. Itulah dia. Sekarang nggak berlaku rumus sehidup semati. Bye-bye. Kamu kena Covid. Jangankan deket-deket. Kan 1 meter jaga jarak. Gitu kan jadi pak jauh-jauh. Jeung suami istri juga sekarang mah. Jeung guru jauh-jauh. Jeung anak jauh-jauh. Salaman kayak mau tinju. Dulu tinju nggak suka. Sekarang salaman harus kayak tinju. Bener gak Mbak Ami? Bener. Ya, sholat luruskan dan rapatkan barisan. Kalau yang gak rapat nanti bakal masuk setan. Sekarang banyak setannya. Kenapa? Sapnya pada renggang. Darahnya satu. Apa hadisnya masih berlaku itu karena sapnya renggang kemudian setannya banyak? Karena hadisnya memang begitu. Ya walau alam. Ini kan lagi mau zaman wabah, atau jangan disamakan dengan zaman bukan lagi wabah. Ini kan zaman wabah, ya ada ilat, ada sebab, boleh lah. Ini kan zaman penyakit atau beda di luar zaman lagi sehat, lagi lapang. Sholat aja kalau lagi sakit makan semampunya, betul gak? Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tidur, gak bisa tidur, tangan aja bergerak, tangan sudah bergerak, kedip mata, mata sudah nutup, enggusan hidung, ngus hidung juga udah nggak jalan, udah dengan hatinya udah nggak ada, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Itu sholat aja ringan Bu Ati, sholat diatur sapnya. Yang memang karena zamannya salaman kayak orang mau tinju, kan kita takut kena Covid.
Ya kalau nggak takut ya silakan aja. Jadi pada intinya makan ada ilat, ada sebab yang membolehkan seperti itu. Itu ya. Ya katanya lah Covid tuh bohong. Jadi melebar nih. Bohong katanya Covid. Lah umroh haji aja ditutup. Berarti kan nggak bohong dong. Emang ada haji umroh aja ditutup. Kemarin Januari mulai dibuka. 3 Februari ditutup lagi. Bahkan kaya-kayanya Saudi nggak sudi menerima jamaah umroh Indonesia mulai 3 Februari. Jangan sampai masuk ke Indonesia 20 negara termasuk Indonesia. Iya itu. Nah, itulah kehidupan ya. Makanya ketika semua proses kehidupan ini selesai, manusia masuk ke kubur. Tinggal 2 kehidupan yang ada adalah ketidakenakan, siksa kubur. Keenakan atau kenyamanan adalah nikmat kubur. Nah itu ya, itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lama wa taqida wa tusaddiq wa tu'mina, kita harus mengetahui, meyakini, membenarkan, beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan apa yang dihabarkan ya ma'ahbaro bihi oleh Kanjeng Nabi kita harus membenarkan. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, adanya perluasan kubur, adanya terang kubur ya. Kubur itu akan terang, kubur itu akan luas bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena dia rajin berjamaah, rajin sodako, rajin infaknya, rajin baca Qur'annya, rajin menyantuni yatimnya, rajin mempercepat kembali hubungan yang terputus, berantem sama teman, tidak akur sama teman, kembali disambung lagi sehingga akrab lagi, bersaudara lagi. Itu salah satu wasilah yang insya Allah akan menjadikan mendapatkannya nikmat kubur. Bahkan kebaikan-kebaikan yang hidup sama orang yang masih dikubur masih ada kaitannya. Oleh karena itu kebaikan yang hidup masih ada kaitan dengan orang yang meninggal, dengan amal soleh yang anak-anaknya dilakukan. Nah, kemudian apa yang disampaikan Nabi itu? Ada wal hasyr, alam mahsyar ya. Ada kiamah. Ada perhitungan amal perbuatan, ada pahala. Ya, ada siksa, ada surga, ada telaga, ada timbangan amal, ada surga dan neraka. Termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah tentang ma'ahbaru bih itu adalah akan ada hari kebangkitan setelah manusia dikubur, akan dibangkitkan kembali. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibagikan buku catatan amal, kemudian ada pertimbangan amal ya, antara baik dan buruk semua akan diperhitungkan. Kemudian manusia akan melewati sirat antara mauqif dan surga. Ada yang masuk ke neraka saat lewat sirat, ada yang lolos sampai ke surga. Akhirnya manusia di neraka, sebagian besar neraka, sebagian kecil ada di surga. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah makna daripada 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah sudah kita kupas dulu. Ini adalah makna yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi makna 2 kalimat syahadah itu adalah meyakini ya terhadap kemahaesaan Allah ya, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak semuanya akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akanlah terjadi. Fa'alul lima yurid. Semua itu adalah kehendak Allah, sesuai kehendak Allah apa yang Allah perbuat. Manusia mah tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil
azim. Laisa kamitsli syai'un, Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Ini adalah bagian-bagian dari makna syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian sebagian makna dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib beriman, meyakini, membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Rasul Allah yang terakhir, dan kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang adanya siksa kubur, nikmat kubur, siksa hari kiamat, ya, adanya perkumpulan dikumpulkannya di padang mahsyar, ada pembagian buku catatan amal. Manusia akan lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian pada finalnya manusia akan berada di neraka atau di surga. Ini kita harus imani semua, karena ini adalah termasuk dari mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, ada pertanyaan terakhir? Saya semoga dilajengkan. nggak ada pertanyaan ya? Kayak Ya, kalau nggak ada, Amel aya teh si Nurul si Amel. Mbak Nurul hadir, Nurul Sapria hadir? Ya, nanti yang nggak sempat lihat FB MDA Seni, ya, bukan Sadulul Arsal Garut. Sekarang kenapa pakai diganti seni, bukannya di itu pakai apa dulu ngaji, kok sekarang pakai seni? Ya, karena campur-campur dulu lah, biasa. Biar nyeni. Iya, jadi iya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri dengan doa dulu ya. Semoga berkah, manfaat, dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.